Shalom kekasih Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Nah puji Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu menanti janji Allah. Nah kekasih Tuhan, menanti penggenapan janji Allah tidaklah mudah, apalagi janji Allah itu tidak kunjung digenapi. Nah satu-satunya yang memampukan kita bertahan dalam penantian itu adalah jika kita kenal dan percaya penuh kepada pihak yang berjanji, yaitu Allah. Nah kekasih Tuhan, janji manusia bisa berubah-ubah, tetapi janji Allah tetap tidak berubah, seperti janji Allah kepada Abraham. Mari kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Nah kekasih Tuhan, ketika Abraham dipanggil Allah untuk keluar dari negerinya yaitu Ur Kasdim dan harus meninggalkan sanak saudaranya, maka Allah berjanji pada Abraham, "Aku, Allah, akan membuat keturunanmu sangat banyak." Nah kekasih Tuhan, janji Allah kepada Abraham yang sangat dinanti-nantikan, yaitu janji seorang anak laki-laki kepadanya. Dalam Kejadian 17 ayat yang ke-19 mengatakan, "Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Nah kekasih Tuhan, janji keturunan ini sangat penting bagi Abraham dan Sarah. Karena secara ilmu kedokteran dan dari faktor umur, tidak mungkin Abraham dan Sarah memiliki anak lagi. Nah kekasih Tuhan, Abraham dan Sarah menghadapi janji keturunan dari Allah kepada mereka pada usia yang sudah lanjut. Lalu apa yang dilakukan Abraham untuk menanti janji Allah digenapi dalam hidupnya? Apa yang dilakukan Abraham? Nah ini pelajaran bagi kita. Yang dilakukan Abraham, yaitu Abraham beriman kepada Allah yang membuat dia taat akan perintah Allah. Nah kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8 mengatakan, "Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Kekasih Tuhan, sangat jelas di dalam ayat ini bahwa karena iman Abraham taat kepada janji Allah. Nah kekasih Tuhan, Abraham taat bukan karena kekuatannya, tetapi karena iman yang dia miliki dalam dirinya. Artinya bahwa karena iman itulah yang membuat Abraham taat kepada semua janji Allah. Nah ia beriman kepada Allah yang berjanji. Abraham percaya pada apa yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Allah. Ia tidak mendengar apa kata orang, ia tidak mendengar apa kata tetangga, ia tidak mendengar apa kata siapapun, tetapi ia fokus pada pribadi Allah yang berjanji itu. Kenapa demikian? Karena kalau Allah yang berjanji, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Janjinya akan digenapi. Nah itu yang membuat Abraham percaya kepada Allah, yang membuat dia taat kepada janji Allah. Nah kekasih Tuhan, kunci iman Abraham adalah ia percaya kepada kesetiaan Allah, sang pemberi janji itu. Nah kekasih Tuhan, kepercayaan penuh ditunjukkan Abraham dengan tidak ragu sedikit pun akan janji Allah mengenai keturunan sebagai ahli waris. Padahal secara ilmu kedokteran, ia dan istrinya tidak mungkin lagi memiliki anak. Nah kekasih Tuhan, iman Abraham menjadi teruji dan terpuji karena sepenuh kepercayaannya ditujukan kepada Allah pemberi janji itu. Nah kekasih Tuhan, dengan iman Abraham bisa menjalani
semua janji-janji Allah, menanti janji-janji Allah di dalam kehidupannya. Ini pembelajaran bagi kita bahwa setiap janji Tuhan yang belum digenapi dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar percaya kepada Allah pemberi janji itu. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya, setiap janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, ingat baik-baik ada satu janji Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yaitu janji keselamatan kekal. Dan untuk memperoleh janji keselamatan kekal ini, kita hanya butuh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka janji keselamatan kekal itu akan kita peroleh, akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, ingat baik-baik, semua janji Allah akan digenapi di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan yaitu kita harus percaya, beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Dan iman itulah yang membuat kita taat menjalani hidup ini, taat dan sabar menanti janji Allah digenapi di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Kami semakin beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Kami tahu Tuhan, tanpa iman kami tidak mungkin taat kepada Allah. Oleh sebab itu Tuhan, tambah-tambahkan iman percaya kami, agar supaya kami semakin hari semakin sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Terima kasih Tuhan, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.